Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Tarma. Saya Hafiz Maulana dan Rafli Nur Eliksya hari ini akan mempresentasikan apa itu gamification learning atau pendekatan pembelajaran gamification. Next. Nah, ini ada anggota kelompoknya. Next. Nah, hal yang melatar belakangi gamification learning adalah karena perkembangan teknologi digital ngebawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Nah, peserta didik di era ini tuh cenderung menyukai pembelajaran yang interaktif, visual, dan juga menantang tentunya. Dan pembelajaran konvensional yang monoton itu sering membuat siswa kurang termotivasi untuk pembelajaran. Nah, jadi gamification learning ini hadir di kita untuk pendekatan yang memanfaatkan unsur permainan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan juga bermakna. Next. Oke, di sini ada pengertian dari gamification learning itu sendiri. Jadi, gamification learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen seperti poin, level, rencana, tantangan, dan penghargaan. Jadi, singkatnya kayak games-games gitu. Dan dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini tidak mengubah pembelajaran menjadi permainan sepenuhnya, tetapi memanfaatkan prinsip permainan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi aktif dari para murid. Nah, betul banget tuh, teman-teman. Nah, elemen gamification sendiri itu ada poin, rencana level, papan peringkat, tantangan, dan juga umpan balik langsung. Nah, elemen-elemen itu berfungsi untuk memberikan motivasi dan menunjukkan progres belajar, menumbuhkan semangat kompetisi sehat, serta membantu siswa memahami hasil belajar mereka secara cepat gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada landasan teori dari gamification. Gamification learning memiliki dasar yang kuat pada anjing dia ngerokok, cok, asapnya kelihatan anjing. Enggak. Sudah ulang. Oke, selanjutnya ada landasan dari teori gamification. Gamification learning memiliki dasar yang kuat pada teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Dalam behaviorisme, pemberian poin dan reward berfungsi sebagai penguatan positif. Sedangkan dalam kognitivisme, tantangan dalam gamifikasi mendorong proses berpikir dan pemecahan masalah. Sementara itu, konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman belajar aktif. Next point. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di gamification itu juga ada strategi penerapannya sendiri. Nah, penerapan gamification learning memerlukan perencanaan yang matang. Nah, guru-guru itu perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas setiap harinya, merancang mekanisme permainan yang relevan, dan juga memilih platform digital seperti Kahoot, Quizizz, atau Genially. Dan evaluasi dan refleksi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa gamification mendukung pencapaian kompetisi belajar di setiap harinya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan dari gamification learning. Yang pertama, gamification learning mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan suasana belajar yang menyenangkan. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan seperti keuntungan pada reward, ketergantungan pada reward, keterbatasan kompetensi guru, serta resiko kompetisi yang tidak sehat apabila tidak dirancang secara profesional. Nah, di sini ada analisisnya. Jadi gamification ini efektif jika digunakan sebagai metode pendukung pembelajaran. Nah, pendekatan itu perlu disimbangi antara unsur hiburan dan juga substansi materinya. Jadi agar tidak mengaburkan tujuan dari si pembelajaran itu sendiri. Dan penyesuaian dengan karakteristik peserta didik menjadi kunci dari keberhasilan gamification itu. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin dari Teman-teman ada yang ingin bertanya? ada yang ingin bertanya, betul? Bisa langsung raise hand aja atau langsung on mic aja. Jawabannya. Oke, Oke, untuk Devon Daily. Devon. Bisa langsung diutarakan aja pertanyaannya nih. Boleh Iya. banget, boleh banget. Baik, terima kasih kepada presentasi. Jadi izin bertanya, mengapa gamification learning tidak boleh digunakan secara berlebihan dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Oke, saya izin langsung jawab karena saya udah cukup paham sama materinya. Jadi kenapa gamification itu nggak boleh digunakan secara berlebihan ya dalam pembelajaran? Jadi karena penggunaan gamification yang berlebihan itu dapat menggeser fokus siswa dari pemahaman materi yang sekedar mengejar poin atau hadiah. Nah, jika tidak dikontrol itu akan membuat siswa kehilangan motivasi, intrinsik dan belajar hanya demi reward gitu. Jadi kan setiap games itu ada rewardnya dengan poin-poin dan pencapaian rencana itu. Jadinya tuh nanti bukan ke kompetensi pembelajarannya gitu loh. Nah, itu yang bikin jadi masalah.
Betul banget. Gimana, Depon? Apa udah pas jawabannya? Pas banget. Terima kasih presentasi. Baik. Oke, selanjutnya yang mau bertanya silakan Reza. Langsung saja resen ya, teman-teman. 5, 4, 3, 2, kamera gua kenapa sih? Bentar. Oke, untuk Nabila Fadila silakan diangkat. Silakan jawabannya dilontarkan. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada presentator. Saya izin bertanya, bagaimana peran guru dalam memastikan gamification ini tetap mendukung tujuan pembelajaran? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nabila. Karena saya sudah sangat menguasai sedikit dari materinya, mungkin langsung saya jawab. Jadi guru itu berperan sebagai perancang dan pengendali pembelajaran dengan menyelesaikan elemen permainan pada tujuan, materi, dan karakteristik pada siswa. Guru juga harus mengevaluasi dampak gamification agar unsur permainan tidak mengalahkan substansi materi. Jadi jawaban simpelnya seperti itu, Nabila. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Satu lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita buka 3 pertanyaan, teman-teman. Barangkali ada yang kurang mengerti. Karena kita sedang ada tugas lain juga, teman-teman. Mungkin bisa dipercepat. Oke, boleh banget, langsung aja Mercy Agustino. Utarakan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa gamification learning kurang efektif diterapkan di kelas? Terima kasih. Ini menurut saya aja ya. Saya izin langsung jawab. Menurut saya, gamification learning itu kurang efektif ketika fasilitasnya itu terbatas dari segi teknologinya. Jadi guru itu belum mempunyai kompetensi digital dan juga karakter siswa tidak siap dengan sistem kompetisi berbasis teknologi gitu. Nah, selain itu, materi yang membutuhkan pendalaman reflektif juga memerlukan pendekatan tambahan selain gamification itu. Gimana kira-kira cukup? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk mengakhiri presentasi pada kali ini, terima kasih untuk para penanya, penyimak, dan lain-lain. Silakan dibaca kesimpulannya. Oke, langsung aja untuk kesimpulan akhirnya. Gamification learning merupakan strategi pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 dengan perencanaan yang tepat dan desain yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Gamification dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.